Halo sahabat, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Up di sini. Waduh, udah 2 hari ini hujan nggak berhenti-berhenti guys. Jadi saya mohon maaf kalau ada suara-suara background hujan ya. Tapi positifnya di sini ayam tidak berkukuk lagi guys. Oke. Nah, di konten kali ini saya akan memberikan rekomendasi rakit PC Kirihori dari harga 1 juta pas, 2 juta pas, hingga 3 juta lebih dikit ya. Jadi ada sekitar tepatnya ada 4 rakitan ya. Oh ya, banyak sekali link atau part yang akan saya sebutkan nanti ya. Jadi nggak muat di deskripsi, maka saya muat di blog ini saja. Listnya semua di sini bit.ly/promo Aprinaleco 2 ya. Silakan diakses, link di deskripsi ya. Oke, kita mulai saja. Ini pertama saya ingatkan dulu, stoknya sangat terbatas semua ya. Jadi kalau misalnya nanti habis, teman-teman bisa mencari lagi dengan keyword yang sama dengan yang saya gunakan ya, atau yang sama dengan judul-judul partnya tadi. Jadi diintai terus bro. Dan yang paling penting, videokan proses unboxingnya ya, karena ini semuanya barang bekas kebanyakan. Tes dulu, jangan dikonfirmasi penerimaan terlebih dahulu, dites dulu, dijalankan dulu, benchmark dulu, kalau perlu hidupkan 12 jam dulu ya. Kalau semua aman baru konfirmasi penerimaan. Kalau ada masalah pastinya dikomplain dan retur ya. Oke, spek pertama PC gaming 1 juta pas, mantap. Wah, ini bisa memainkan Point Blank, GTA San Andreas, Resident Evil 4, Need for Speed Most Wanted, Plants vs Zombie ya, game-game setara PS2. Ini dia. Speknya yaitu motherboard G41 yang DDR3 ya. Ini ada yang saya temukan dengan harga 200.000 saja, yang pastinya udah branded ya, ACS, BioStar, ASRock, Foxconn dan lain-lain ya. Moga-moga masih ada MSI, Gigabyte atau Asus gitu ya. Ini merek-merek ini tier agak di bawah tapi masih bagus ya, masih durable lah gitu. Kemudian untuk prosesornya di sini menggunakan Core 2 Duo bro. Iya, Core 2 Duo gila cuy. E8500 atau E8400 ya, ini plus fan. Bedanya 8500 dengan 8400. 8500 unggul 0,16 GHz guys. Satu angin. Kalau orang Minang sebutnya sangin ya, sangin lebih cepat gitu. Lalu kita memakai RAM 4 GB saja. Nah, ini RAM bekas ya, tapi RAM-nya asli bukan RAM KW ya. Ada yang 133 3 MHz, ada yang 1600 ya. Untuk Core 2 Duo G41 ambil saja yang 1333. 1600 juga tidak apa-apa guys. 4 GB saja ya, karena hanya memainkan game ringan. Kemudian harddisk 250 GB. Harganya 100.000 saja cuy, dan ini Sentinel 100% health performance X PC build up, bukan refurbish. Nah, ini perlu diperhatikan bro kalau membeli harddisk bekas ya, atau harddisk murah non garansi resmi. Jadi lebih baik membeli yang copotan seperti ini, bukan refurbish atau rekondisi ya. Lalu VGA-nya kita memakai VGA 512 MB 64 bit saja, karena memang ini spek Kirihori 1 juta saja ya. Yang pertama di sini ada Radeon HD 4350 512 MB GDDR3 64 bit ya. Ini yang VGA pilihan pertama ya, Radeon HD 4350, kemudian boleh juga Radeon HD 5450. Ini yang versi 1 GB. Ini sedikit lebih bagus ya. Kemudian ada GeForce 8400 GS 1 GB GDDR3 64 bit. Ini juga sedikit lebih unggul lagi guys. Lumayan buat main game-game kentang ya. Kemudian pilihan casingnya di sini banyak sekali, yang Kirihori sekaligus power supply pastinya ya. Ada dari ya merek-merek yang kita sangat kenali lah ya, Simbada semacam itu. Yang pertama ada Venom RX Kingpin, ada power supply 300 wattnya, minimalis sekali dan simple banget ya, sama seperti Game Max Air Max ini, sedikit lebih murah.
Kemudian ada yang lebih murah lagi dari Magix bro, Magix ya. Kemudian yang pengen tampilan lebih bagus ini ada dari Faro Prime ya, harganya juga sedikit lebih murah dari Game Max dan Venom RX tadi, dan ini tampilannya sudah kece ya. Kemudian bagi yang pengen sedikit lebih lega ya, yang mod ATX gitu, ada dari Simbada, pastinya Simbada Simve, ini populer sekali, sudah termasuk power supply juga. Kemudian tentunya Alcatraz, ini juga ATX, tapi ini tampilannya lebih elegan ya dari Simbada tadi. Harganya juga 300.000, tidak mahal-mahal amat. Ada yang lebih murah, ATX 240.000 saja, yaitu dari Avaris. Kemudian yang pengen gaming look ya, tapi ini tentunya lebih mahal pastinya, dan nggak ada power supply, bisa memilih casing Infinity Cobra ini. Berarti beli power supply terpisah ya. Nah, itulah tadi rakit PC 1 juta ya. Bisa bermain game-game setara PS2. Streaming atau editing kayaknya nggak bisa deh, untuk belajar online aja lah gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke PC 2 juta pas ya. Yang pertama versi APU AMD, nggak perlu VGA. Apa itu VGA bro? Spek yang pertama adalah paketan motherboard FM2 ya, yang DDR3. Yang pertama ada paketan dengan AMD A10 6700. Di sini motherboardnya adalah MSI, bagus sekali, masih mulus guys, lihat ini. Wow, keren banget sih. Harganya 900.000, dan sedikit lebih mahal ada dari Gigabyte. Di sini dengan prosesor A10 5800K. Ini onboardnya persis sama kalau nggak salah guys, sama kuat ya. Tapi di sini kayaknya motherboard Gigabyte-nya lebih bagus, makanya lebih mahal 50.000. Koreksi jika salah ya guys. Kemudian karena tidak ada cooler, maka di sini menggunakan Deepcool Ice Edge ya. Ini udah bagus banget, termurah, terbagus performanya ya, nggak perlu ragu lagi lah. Kemudian RAM-nya masih yang tadi. Kali ini 2x4 GB bro, karena APU itu sebaiknya dual channel ya, 8 GB. Pilih yang 1600 MHz bro, jangan 1333. Ini ada pilihannya ya. Beli 2 unit pastinya. Kemudian harddisk masih sama yang tadi, yaitu harddisk copotan ya, Sentinel 250 GB, harganya 100.000 saja. Lalu power supply-nya, karena APU ini lumayan boros ya, dan mungkin nanti bisa ditambahkan VGA, maka power supply bekas berkualitas wajib dipakai lah ya. Harganya 200 ribuan aja bro, udah dapat FSP, udah dapat Micronix, udah dapat Zalman, kemudian ada Super Flower, ini bagus sekali bro, Super Flower ini. Kemudian Powerex ya, 200 ribuan saja. Selanjutnya casingnya ya, casingnya bebas sih kalau bisa. Kalau belum ada power supply ya berarti ini aja sih. Ini casing gaming termurah yang bisa show off, airflow-nya bagus, fan belakangnya 12 cm kayaknya. Tapi sayangnya sih power supply-nya masih di atas ya. Itu aja sih kurangannya. Tapi dengan harga 260.000 ini patut banget sih dipertimbangkan, mengingat airflow dan support casingnya udah banyak ya. Lanjut ke rakitan selanjutnya, masih 2 juta pas, kali ini dengan menggunakan Core 2 Quad bro. Wow, Core 2 Quad is back. Mana dia? Ini yang pertama, kita menggunakan Core 2 Quad Q8400 atau Q9400. Ini sebenarnya persis sama speknya ya, yaitu 2,66 GHz, 4 core 4 thread. Bedanya cuma di cache ya, cache, apa itu bacaannya. Yang 8400 casnya ada 4 MB, sementara yang 9400 itu 6 MB iya 6 MB ya. Nah, RAM-nya adalah 1333 MHz ya.
Yang diambil yang 1600 juga nggak apa-apa sih, 2 kali 4 GB bro. Harddisk tadi masih sama ya, power supply sama. Kemudian casingnya juga sama, masih Infinity tadi, karena ini yang termurah yang bisa saya temukan untuk casing gaming look airflow bagus, lega ya. Kalau teman-teman ada rekomendasi yang lebih bagus, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, kemudian VGA-nya bro, VGA-nya ini adalah VGA terkentang terkuat bro, GTS 450 yang versi 1 GB ya. Yang pertama ada PNY GTS 450 1 GB DDR5 128 bit. 560.000 saja guys. Wah, ini menarik sih ya. GTS 450 ini sudah bisa memainkan GTA 5 ya. Kemudian ini VGA yang cukup langka, GTS 450 dari Gigabyte dual fan bro. Wah, ini bagus sekali sih untuk dikoleksi atau dimainkan juga boleh untuk spek low ya. Ini dia, bagus banget sih. Kemudian ada dari Asus GTS 450 600.000, 625, 560 untuk PNY ya. Kemudian juga ada dari Zotac GTS 450. Ini speknya masih sama sih, cuma beda sub vendor doang ya. Tapi yang Zotac ini kayaknya kondisinya udah sedikit mengenaskan ya, udah terlalu kotor dan berkarat ya, korosi. Maka saya sarankan yang 3 ini saja bro, Asus, Gigabyte atau PNY ya. Nah, itu dia 2 jutaan versi kedua, yaitu udah kuat main game-game medium bro, semisal Valorant, CSGO, PES 2013, Resident Evil 5, Fortnite sampai GTA 5 ya, udah lancar 30 fps-an. Ya itulah bro, namanya juga PC 2 juta. Untuk mendapatkan FPS yang sedikit lebih tinggi, maka rakitlah PC 3 juta lebih sedikit ya. Speknya adalah paketan Core i5 760 ya. Core i5 760 ini bisa dibilang sudah bisa memainkan semua game ya, tergantung memakai VGA mana lagi. Jangan terlalu kentang lah VGA-nya gitu ya. Kalau dikasih RX 460 ini atau 560 udah jos bro, untuk harga low gitu ya. Mana dia paketan motherboard, ini dia, harganya 750.000 saja guys, diintai oleh 50 orang saat ini. Dari Gigabyte. Wah, ini Gigabyte jadul, ini tangguh-tangguh loh bro motherboardnya, patut dipertimbangkan ya. Kemudian menggunakan heatsink fan yang sama, yaitu deep cool. RAM-nya juga sama yang tadi, 2 kali 4 GB dari Kingston, RAM ori ya, bukan RAM KW. Kemudian di sini sudah menggunakan SSD bro. Masa PC-nya udah lumayan, pakai hard disk biasa juga. Pakai SSD 240 GB murah berkualitas dari Midas Force, 343.000 saja. Kemudian power supply-nya masih yang tadi, ada FSP, Zalman, PowerX, Micronix dan Super Flower tadi 200 ribuan saja. 500 watt pure ini ya. Power supply lama ini belum ada sertifikasinya, tapi istilahnya pure saja, beneran bisa menampung sampai 500 watt bro kapasitasnya. Lalu casing, wah ini kita beri casing yang sedikit lebih bagus lah ya, karena speknya udah lumayan gitu. Di sini ada Aero Cool Wave ya, ini sudah gratis 4 fan RGB bro. 1, 2, 3, 4, tampilannya juga menarik banget. Simple, elegan, RGB, airflow-nya jos ya. Pilihan keduanya juga dari Aerocool, harganya mirip sekali, yaitu Aerocool Falcon. Ini produk terbaru dari Aerocool guys. Gratis 4 fan RGB juga ya. Terakhir VGA card-nya ada 3 pilihan ya, 650 Ti, GT740 dan R7 250. Mana dia? Ini yang pertama ada GTX 650 Ti ya, ini dari Zalman.
Pemakaian normal mulus, unit VGA saja. Tapi tetap di unboxing saat penerimaan ya, jangan langsung konfirmasi, dites dulu, benchmark dulu, hidupkan dulu 12 jam. Kalau aman, baru dikonfirmasi guys. Sama dengan Zotac ini 740 1 GB. Ini performanya sama persis kayaknya dengan GTX 650 Ti ya, tapi 740 ini TDP-nya sedikit lebih rendah kalau tidak salah. Kemudian ada R7 252 GB ini di atasnya ya, sedikit di atasnya. Ini udah bagus banget performanya untuk budget Kirihore. Ini versi 2 GB DDR5 bro, mantap ya. Masih ready. Sapphire. Oh, ini versi 4 GB. Wah, lumayan ya. Tapi tidak apa, sedikit kotor, tidak apa-apa guys. Dan ini ada yang full set ya, dari HIS R7 252 GB DDR5. Kondisinya di sini sepertinya mulus guys, tidak ada korosi ya. Bisa kita lihat di sini. Wah, ini pantas dibeli sih. 850.000 tidak terlalu mahal ya. Ini normalnya dulu 700.000 guys. Paling mahal ya, 650 700.000 untuk R7 252 GB. Kalau tidak salah sih. Nah itu saja ya. Sudah selesai. Yap. Itulah tadi guys, rekomendasi rakit PC Kirihore 1 juta pas, 2 juta pas, dan 3 juta lebih sedikit ya. Saya tidak bisa rakitkan langsung dan membahas ya, karena lagi Kirihore nggak ada modal buat beli ini semua ya. Oke. Penampilannya bisa dibayangkan lah ya, untuk performanya sendiri itu bisa teman-teman cari di YouTube, misalnya R7 250 ditambah logo tambah ya, Core FF 760 ya. Nanti kemungkinan besar ada yang mencoba tes benchmarknya ya, sesuai performa tadi, sesuai VGA dan prosesor tadi ya, yang saya sebutkan tadi. Oke guys, itu dia semua komponen tadi saya muat di blog ini, tidak muat ya rasanya kalau dibuat di deskripsi. Di sini sudah saya tampilkan gambarnya juga, tinggal diklik maka ini langsung menuju ke marketplace atau link belinya guys. Yang tertarik silahkan dibeli, dikombinasikan juga tidak apa-apa ya. Misalnya maunya paketan 760 tadi tapi VGA-nya GTX 450 ya, kemudian menggunakan casing yang sudah ada power supply-nya yang murah ini ya, tidak apa-apa ya. Silahkan dikombinasikan sendiri guys, asalkan cocok ya. Tapi ini cocok semua sih. Kalau misalnya mengambil ini kan udah ada prosesornya, yang jadi nggak mungkin lah ya mengambil paketan Mobo AMD ini tapi juga tetap beli prosesor Core 2 kuat gitu. Oke guys, sekian saja, semoga bermanfaat. Semoga harga komponen terutama VGA normal lagi ya, sehingga kita bisa merakit-rakit PC Ria lagi di channel Kirihore ini. Terima kasih banyak sudah menonton guys. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada tambahan dan koreksi silahkan tuliskan juga di kolom komentar. See you on the next video.